pemilu sudah berjalan dengan damai, minim guncangan. Kita juga bisa melihat begitu ya hasil dari quick count dan juga rekapitulasi sementara begitu ya dari KPU yang dilakukan secara bertahap. Tapi di satu sisi Anda melihatnya begitu ya berkaitan dengan ini dan juga berkaitan dengan efeknya kepada pasar modal. Kemarin kita sudah melihat begitu ya penguatan saham-saham perbankan dan juga emiten big caps lainnya secara signifikan. Apakah mungkin seperti apa mungkin Anda melihat secara keseluruhan dan juga efek-efeknya begitu terhadap hal ini? Ya, kalau kita lihat memang dalam 2 hari terakhir di pekan lalu, market kita cenderung bullish ya, terutama kami mencatat di pekan lalu itu ISG naik lebih dari 1,39% dengan net foreign buy lebih dari 7 triliun. Terus kalau kita lihat year to date itu ada arus dana asing masuk lebih dari 20 triliun. Dan memang paling banyak adalah di sektor perbankan. Dan kalau kita cermatin memang di tahun pemilu ini yang paling bullish sektornya yaitu sektor perbankan gitu ya. Jadi memang perbankan ini seiring dengan fundamentalnya bagus, tentu jika kita bicara investor asing, masuknya akan cenderung ke emiten-emiten yang punya likuiditas tinggi dan fundamental yang bagus. Dalam hal ini tentu saja ke perbankan gitu ya. Apakah ke depan market masih akan cenderung koreksi atau cenderung bullish? Kami rasa untuk short term potensial koreksi ini masih berpotensi terjadi, terutama kami melihat ada support terdekat untuk ISG itu di 7260-an ya Mbak. Jadi kita melihat dalam jangka pendek, terutama berkaitan dengan rilis BI rate ya yang ekspektasinya akan cenderung ditahan gitu ya di level 6%. Karena kalau kita lihat benar inflasi kita di Januari itu turun, cuman kalau kita lihat kenaikan harga beras ini masih berpotensi meningkatkan inflasi ya, terutama kalau kita bicara kuartal 1 masuk ke kuartal kedua, inflasi di bulan Ramadan itu berpotensi naik. Nah, khawatirnya kalau tiba-tiba diturunkan nanti impact-nya ke rupiah gitu ya. Jadi kita ngelihat untuk ISG masih cenderung volatile nih untuk di pekan ini. Walaupun biasanya di tahun pemilu ISG itu cenderung bullish, Mbak. Oke, baik. Apakah ini artinya ditahan dulu untuk sementara waktu atau memang sudah seperti ini begitu menurut Anda? Tadi Anda menyebutkan bahwa ketika di tahun pemilu biasanya IHSG cenderung ngegas begitu ya, cenderung bullish begitu. Tapi seperti apa, Mas Wisnu? Ya, kita ngelihat di pekan lalu kan sudah naik 1,39% ya, Mbak. Jadi biasanya setelah itu akan ada taking profit dan taking profit itu hal yang normal gitu ya, terutama di saham-saham perbankan. Dan kita ngelihat ada punya potensi rotasi sektoral nih, Mbak, terutama di consumer non cyclical yang kalau kita lihat sektor ini lumayan terdorong gitu ya seiring dengan memang pemilu di awal tahun kemarin, terus kita lihat juga puasa dan lebaran, sektor consumer non cyclical ini berpotensi mendapatkan booster tambahan gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dari Tasya sendiri seperti apa berkaitan juga dengan sentimen Pilpres dan juga untuk mungkin kita melihatnya dalam jangka yang lebih panjang begitu ya, apalagi kan memang masih menunggu hasil rekapitulasi juga dari KPU yang akan diumumkan di tanggal 21 Maret mendatang begitu ya, seperti apa? Untuk jangka yang lebih panjang, saya melihat IHSG tetap bullish ya, walaupun tadi saya juga cukup setuju untuk short term mungkin akan ada koreksi normal lah, karena perbankan kan ya mungkin sudah harganya mencapai all time high, jadi ya wajar lah kalau ada koreksi. Untuk jangka panjang sendiri, sektor yang masih menarik juga perbankan juga ya, jadi walaupun ada koreksi, tapi kita melihat dari sisi fundamental kan pertumbuhannya juga masih positif, begitu laba bersihnya juga pada all time high untuk yang perbankan big caps ya, dan harusnya jika ya di tahun ini ya harapannya akan ada penurunan suku bunga, nanti kan minat untuk kredit kan akan tetap terjaga ya, sehingga akselerasi untuk penyaluran kredit juga masih akan tetap positif. Kemudian untuk sektor-sektor lainnya juga saya cukup setuju akan ada rotasi sektoral. Saya melihat juga yang belum terlalu banyak bergerak ini kan consumer, kemudian juga retail, ini juga harusnya akan mulai terakselerasi positif, apalagi kan akan ada lebaran begitu ya. Dan juga saya melihat di sektor properti, apalagi kan kalau kita melihat visi misi yang akan dicanangkan oleh
paslon nomor 2 kan memang melanjutkan daripada kebijakan yang lalu ya, dan seperti IKN, kemudian juga pembangunan rumah ini harusnya akan lebih baik lagi lah ke depan. Oke, jadi di sektor infrastruktur juga begitu ya Tasya ya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Tasya begitu bahwa perbankan big caps tadi masih menarik ke depannya. Tapi kalau kita lihat Mas Wisnu ya, penguatannya juga sudah sangat signifikan begitu dalam beberapa waktu terakhir, bahkan beberapa kali juga menyentuh rekor all time high terbarunya begitu, meskipun hari ini terkoreksi. Nah, tapi di bagi strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh para pelaku pasar seperti apa? Apakah ini memang sudah memasuki level-level yang sudah yang menarik begitu ya untuk para pelaku pasar entry lagi, atau justru memang masih harus menunggu koreksi lebih dalam lagi ke depannya, Mas Wisnu? Iya, kami melihat baiknya itu menunggu koreksi lebih dalam lagi gitu ya Mbak. Jadi alternatif jika ingin trading, kami rasa sektor consumer non cyclical bisa menjadi alternatif, terutama booster berkaitan dengan rilis laporan keuangan yang full year untuk 2023 gitu ya. Terus kita juga mencermatin sektor telekomunikasi ya, seperti Telkom juga cukup menarik gitu ya. Kita melihat secara tren sudah mulai melanjutkan penguatan atau uptrend gitu ya. Jadi saran untuk sektor finansial, kami rasa baiknya wait and see dulu. Tentu ketika koreksinya sudah cukup dalam memasuki jenuh jual, nah kita bisa pertimbangkan untuk melakukan cicil beli secara bertahap gitu ya, seiring dengan memang going concern perusahaan juga masih sangat menjanjikan untuk kedepannya. Oke, baik. Nah, tadi ada juga poin yang disampaikan oleh Tasya ya, consumer retail ini juga masih diharapkan cukup punya prospek ke depannya ya, apalagi berkaitan juga dengan sentimen pemilu, kemudian juga sentimen visi misi dari paslon nomor urut 2 yang saat ini masih unggul begitu berdasarkan hasil perhitungan. Nah, Anda melihatnya berkaitan dengan sektor ini sendiri seperti apa? Karena ini digadang-gadang dari sebelum masa kampanye bahkan begitu, tapi kita masih belum melihat kenaikan yang signifikan bahkan hingga hari pencoblosan kemarin. Seperti apa Mas Wisnu untuk sektor consumer ini? Apa yang dibutuhkan oleh sektor ini untuk bisa cukup ngegas begitu ke depannya? Iya, kami rasa sektor ini tinggal menunggu momentumnya saja gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat data kemarin, sektor consumer non cyclical ini lumayan banyak diakumulasi oleh investor asing. Kami mencatat di perdagangan kemarin tuh lebih dari 400 miliar banyak masuk di sektor-sektor consumer non cyclical ini, Mbak. Terus kita juga melihat bahwa dari sisi kontribusi growth ekonomi itu kan sektor consumer masih akan menjadi penopang gitu ya. Terus kita melihat bahwa pemerintah berpotensi untuk memperpanjang bansos sampai Juni gitu ya. Dan ini tentu akan mendongkrak dari sisi daya beli juga. Memang saat ini investor ini masih cenderung wait and see ya, terutama berkaitan realcon KPU tadi, siapakah yang berpotensi menjadi pemenang Pilpres tahun ini. Terus di saat yang sama juga konsolidasi berkaitan dengan perpindahan kekuasaan ya dari Presiden Jokowi dan Presiden yang terpilihnya. Kira-kira menteri siapa aja yang akan menduduki posisi-posisi menteri penting ya, terutama di bidang ekonomi. Kami rasa itu yang cenderung menjadi concern investor, kenapa masih nggak terlalu agresif masuk di sektor-sektor tersebut.